Perkenalkan, nama saya Linda Tika Dewi. Saya seorang mahasiswi S1 Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di pagi yang cerah ini, saya sekarang berada di pusat tengah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga yang berada di kampus C UNER. Oke, saya berdiri di sini akan membuat sebuah video, yang mana video ini akan saya gunakan sebagai tugas pengganti UAS pemrograman komputasi fisika dengan dosen yang bernama Bapak Sugi Suryastono yang sekarang telah menjabat sebagai Ketua DSI Kampus Universitas Airlangga. Ada dua pokok bahasan yang akan saya bahas sebagai pengganti UAS tersebut, yaitu pertama looping dan yang kedua adalah process sorting. Sebelum saya menginjak pada dua program tersebut, di sini saya akan menjelaskan apa sih aplikasi Delphi 7 itu sendiri. Ya, Delphi 7 itu sendiri merupakan salah satu perangkat lunak dan merupakan program pengembangan aplikasi objek Pascal dan produksi dari Bootstrap. Sebagai salah satu bahasa pemrograman, Delphi 7 itu sendiri memiliki banyak keunggulan dalam segi produktivitas, yaitu kualitas, kecepatan, kekuatan, fleksibilitas, pola desain, dan pemakaian. Oke, dengan menggunakan aplikasi Delphi 7 ini, kita dapat membuat berbagai jenis aplikasi seperti permainan, internet, hingga database. Oke, ya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih looping atau perulangan itu sendiri. Seringkali kita melakukan perulangan terhadap suatu proses, dan perulangan ini digunakan untuk menjalankan satu atau lebih pernyataan sebanyak beberapa kali. Contohnya, jika kita ingin menampilkan 100 baris tulisan aku mahasiswi fisika FST, atau kita ingin menampilkan bilangan ganjil 1 sampai dengan 100. Seringkali kita menggunakan Microsoft Word dan Excel untuk bisa melakukan program tersebut. Tapi saya rasa bahwa Microsoft tersebut kurang maksimal jika digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Delphi 7 sendiri menawarkan berbagai program looping atau perulangan itu sendiri dengan menggunakan for to, while, dan repeat until. Oke, pasti di sini Anda akan sedikit bingung apa sih perbedaan di antara ketiganya itu sendiri dan bagaimana proses pembuatannya di dalam aplikasi Delphi 7 itu sendiri. Oke, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kita menggunakan for to. For to digunakan apabila kita sudah mengetahui berapa kali akan melakukan sebuah perulangan, dan perulangan ini kendali perulangannya berupa bilangan cacah atau counter. Ya, itulah syarat yang akan kita gunakan jika kita ingin membuat program perulangan dengan for to. Oke, yang kedua yaitu while do. Kapan sih kita akan menggunakan while do dalam aplikasi Delphi itu sendiri? Ada dua syarat ketika kita harus menggunakan while do. Yang pertama, digunakan bila kita tahu pasti berapa banyak yang akan melakukan perulangan terhadap satu atau beberapa pernyataan. Yang kedua, perulangan ini akan terus berjalan selama kondisi pengecekannya bernilai true. Dan apabila kondisi pengecekannya bernilai false, maka perulangan ini akan berhenti dan tidak akan dilakukan lagi. Oke, yang ketiga yaitu repeat until. Kapan sih kita menggunakan repeat until dalam aplikasi Delphi itu sendiri? Repeat until akan digunakan jika memenuhi dua syarat, yaitu perulangan ini akan bekerja sampai kondisi yang diinginkan tercapai. Jika kondisi yang diinginkan belum tercapai, maka program tersebut akan melakukan perulangan sampai kondisi yang diinginkan tercapai. Dan perulangan ini bisa digunakan sebagai perulangan multi-condition loop atau banyak kondisi yang keluar. Oke, itulah perbedaan di antara for to do, while do, dan repeat until. Dan dari penjelasan itu, pastinya kalian sudah mengetahui kapan sih harus menggunakan ketiga program tersebut. Dan
Dan jika kalian penasaran bagaimana proses pembuatan program dalam aplikasi DLP7 itu sendiri, kalian setelah ini bisa terus mengikuti saya, karena saya tidak hanya akan menjelaskan pengertian dan perbedaan di antara ketiganya. Tentunya di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan programnya, karena jika sesuatu hanya diterangkan tanpa ada output yang jelas, pasti akan sedikit gamblang dan akan mengambang. Oleh karena itu, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana program dari looping itu sendiri. Ya, selain looping ada program yang satunya yaitu sorting, proses sorting. Apa sih proses sorting itu sendiri? Apakah kalian mengetahui hal itu? Ya, mungkin sebagian orang ada yang tahu apa sih proses sorting, tapi sebagian lagi sebagai orang awam ada yang belum sedikit paham apa sih proses sorting. Proses sorting yaitu mengurutkan bilangan secara acak atau random. Ya. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatannya dalam aplikasi DLP7. Oke, terus ikuti saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program looping atau perulangan. Contoh program looping dengan aplikasi DLP7 sendiri adalah sebagai berikut. Input programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, for to do. Bentuk umum penyataan dari for to do adalah sebagai berikut ini. Contoh penggunaannya yaitu lakukan double klik pada button for to do untuk menangani event jika diklik. Lalu tambahkan softcode. Softcode ini digunakan untuk bisa menjalankan programnya. Dan logikanya ada 3 logika yang akan digunakan untuk menulis softcode di sini, yang itu logika pertama adalah sebagai berikut. Logika ini akan mengkonversikan apa yang ada pada variabel atau elemen input 2 menjadi integer. Yang kedua yaitu pada memo 1 clear, kita maksudnya akan mengosongkan memo agar tidak ada teks lainnya. Dan untuk memo 1 lines add perulangan for to do digunakan untuk mencetak judul hasil perulangan. Dan logika yang ketiga yaitu digunakan untuk agar perulangan yang dilakukan sampai nilai dari variabel B sama dengan 1 dan akan dikonversi menjadi data integer dengan menggunakan kode statoin, di mana B telah diberi nilai awal sama dengan 1 seperti yang tadi. Program akan mencetak kalimat perulangan B sama dengan nilai angka awal lalu A ditambah dengan 1, dan program akan diulang kembali sampai kondisi pada perulangan for to do terpenuhi. Yang kedua yaitu while do. Ini mirip dengan perulangan repeat until, tapi pengecekannya berada di awal sebelum melakukan proses yang berulang. Bentuk umum dari pernyataan while do itu sendiri adalah sebagai berikut ini. Hal ini pernyataan yang akan diulang akan dijalankan secara terus-menerus sampai kondisi masih terpenuhi atau bernilai true. Contoh penggunaannya yaitu sama seperti for to do, kita lakukan double klik pada button while do. Dan shortcut-nya adalah sebagai berikut untuk bisa menjalankan program. Logikanya di sini ada 4 logika untuk bisa menjalankan programnya. Logika yang pertama adalah seperti yang pada for to do tadi, dikonversi ke data yang integer. Dan B.2 sama dengan 1 dengan memberikan harga awal B sama dengan 1. B akan digunakan sebagai variabel pada perulangan. Untuk memo 1 dan memo lines add ini sama seperti for to do yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan logika yang terakhir di sini, perulangan akan dilakukan apabila nilai dari variabel B kurang dari 1 atau sama dengan isi field dari input 2 yang telah dikonversi menjadi bilangan integer. Program akan mencetak kalimat perulangan B sama dengan angka awal, lalu nilai A dan B harus ditambah dengan 1. Dan program akan diulang kembali sampai kondisi pada perulangan bernilai salah. Yang selanjutnya yaitu repeat until. Pengulangan ini hampir sama dengan pengulangan while do yang biasanya digunakan bila jumlah pengulangan belum dapat ditentukan pada saat program ditulis. Perbedaan antara pernyataan repeat until dan while do terletak pada pengecekan kondisinya. Jika pada pernyataan while do, kondisi dicek pada awal pernyataan, sedangkan pada pernyataan repeat until kondisinya dicek pada akhir pernyataan.
Contoh penggunaannya adalah dengan melakukan double klik pada button repeat until, kemudian melakukan pengisian pada source code-nya dengan cara klik 2 kali pada button repeat until. Source code ini akan digunakan untuk menjalankan sebuah program sesuai dengan program yang kita inginkan. Bagaimana logikanya? Logikanya hampir sama pada repeat until, yang membedakan adalah pada logika yang terakhir, yaitu di sini perulangan akan dilakukan sampai nilai dari variabel B lebih dari field input 2 yang telah dikonversi menjadi data integer dengan kode strtoin. Program yang akan mencetak kalimat perulangan ke B, A angka awal, lalu A dan B ditambahkan dengan 1, dan program akan diulang kembali sampai kondisi perulangan repeat until bernilai benar. Dan berikut ini merupakan output program dari for to do. Setelah kita lakukan pengisian source code-nya pada button for to do, hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pengeklikan pada tombol for to do ketika program dijalankan adalah mengisi angka awal dan banyak perulangan. Di sini saya mengisi angka awal 6 dan banyak perulangannya 5, sehingga akan dihasilkan seperti berikut pada tampilan memo ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebuah program dengan menggunakan for to do. Hal yang pertama yaitu lakukan pengisian komponen, dan di sini saya klik menu standar, pilih komponen dari memo dan juga pilih komponen button. Untuk pengisian source code-nya saya lakukan klik 2 kali pada button 1. Ya, ini sebelum saya melakukan pengisian source code, saya harus menulis variabelnya terlebih dahulu seperti berikut ini. Dan ini adalah source code-nya, dimana kita harus menggunakan pernyataan for to do. Di sini X nilainya 0, for Y sama dengan 0 sampai dengan 10 batasnya, dan juga begin X plus Y, dimana F ketika Y nya sama dengan 10 maka X nya sama dengan 0, dan jika Y nya sama dengan 5 maka X nya sama dengan 0. Dan ini adalah source code untuk bisa menampilkan hasilnya pada memo. Dan selanjutnya kita jalankan programnya dengan klik tombol run. Ya, di sini klik tombol button sehingga akan dimunculkan seperti berikut, dan dapat diketahui tadi ketika Y nya sama dengan 5, X nya sama dengan 0, ketika Y nya sama dengan 10, X nya sama dengan 0. Oke, itulah for to do, program for to do yang sudah berhasil saya kerjakan. Oke, selanjutnya yaitu program while do. Saya di sini membuat sebuah program penghitungan rata-rata dengan while do. Hal yang pertama, sama seperti for to do, kita harus membuat komponennya terlebih dahulu. Di sini ada banyak komponen. Yang pertama memo 1 letaknya, dan label kita mengambil label dari sini, dan edit dari sini, dan button 1 seperti halnya for to do. Untuk membuat source code-nya kita klik 2 kali pada button 1 sehingga akan dimunculkan seperti berikut. Variabelnya adalah seperti ini, dimana source code-nya adalah seperti ini. Dan ini adalah while do, dan dapat diketahui di sini edit 1 bernilai tentang angka awal dan edit 2-nya angka akhir, dimana edit 3-nya merupakan penjumlah dan edit 4-nya merupakan rata-rata. Selanjutnya kita jalankan programnya dengan klik gambaran. Sebelum kita lakukan pengeklikan pada button 1, kita lakukan pengisian pada edit awal. Saya di sini edit awal, nilai awalnya 1 dan nilai akhirnya adalah 5. Dan lakukan klik pada button. Memasukkan data nilai pertama, data nilai kedua, data nilai ketiga, data nilai keempat, dan data nilai kelima. Oke, seperti berikut ini. Dan di sini jumlahnya ketika 10 sampai 50 ini ditambah hasilnya kan 150, dan nilai rata-ratanya adalah 30. Oke, itulah contoh program penghitungan rata-rata dengan while do. Oke, program yang terakhir yaitu program dengan menggunakan repeat until. Seperti sama dengan for to do, while do, kita harus membuat komponennya terlebih dahulu. Di sini komponennya klik menu standar, pilih menu dan button. Untuk menulis source code-nya kita klik 2 kali pada button 1 seperti berikut ini. Sebelum menuliskan source code-nya kita harus menulis variabelnya terlebih dahulu seperti berikut ini, dimana ini merupakan X-nya titik 2 sama dengan 1, dan memo 1 harus di-clearkan terlebih dahulu dengan menggunakan kodenya repeat dan di sini until. Berarti ini merupakan program repeat until dengan persyaratan
ini jika X-nya merupakan bilangan kelipatan 2 dengan X plus 1. Berarti di sini nanti akan dimulai dengan X plus 1 yaitu 2 hingga X-nya lebih dengan 100. Oke, kita jalankan programnya adalah sebagai berikut. Klik button. Ya. Ini adalah hasil dari kelipatan 2 sampai dengan 100. Video bagaimana proses pembuatan program ulangan atau link dengan menggunakan aplikasi Delphi 7. Dan saya harapkan dengan saya menjalankan bagaimana proses membuat programnya dan saya menjelaskan bagaimana perbedaan dan pengertiannya, saya harap kalian lebih paham dan ingin mencobanya. Jangan takut tidak bisa karena kalian mencoba. Oke? Untuk proses sortingnya mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya. Dan jika kalian tetap penasaran, terus ikuti saya karena setelah ini saya akan membuat sebuah video tentang proses menjalankan sorting itu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih.